Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqil kainati wasairil makhluqati wasyayatini wal jin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul anbiya'i wal mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama saya memohon maaf, biasanya ada slide yang selalu ada kita tampilkan. Hari ini tidak sempat, tidak sempat untuk menyusun slide-nya karena memang kebetulan baru nyampe di Probolinggo tadi jam 12 dini hari dari Batu, jadi baru nyampe sudah larut. Saya coba membuat PowerPoint sampai jam 3 pagi belum clear, jadi tidak pas. Tapi alhamdulillah, insyaallah tidak mengurangi itu semua. Kita langsung mengkaji dari kitabnya langsung, yaitu kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa adkhalahullahu fi fasih jannatihi insyaallah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tema pada kesempatan berbahagia ini adalah seperti yang ditulis oleh muallif rahimahullah, al-adabu ma'al kafir. Etika interaksi kita dengan orang-orang kafir. Karena kita sudah bahas etika kita kepada Allah sudah, etika kita kepada Al-Quran sudah, etika kita kepada Rasulullah SAW juga sudah, kemudian etika terhadap diri sendiri juga sudah, kemudian kita juga sudah membahas etika dengan tetangga, etika dengan kerabat, etika dengan sesama muslim pun juga sudah. Karena itu tinggal 2 poin pembahasan kita, yaitu etika dengan orang kafir yang hari ini kita pelajari, dan insya Allah di bulan yang akan datang etika ma'al makhluqat. Bagaimana sih semestinya etika kita terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu insya Allah kita akan menjadi pembahasan kita di bulan depan mudah-mudahan, karena bisa jadi berubah juga, gitu ya Ustaz. Pekan lalu sudah kita siapkan qadarullah, pas pekan terakhir di bulan Agustus banyak perayaan, kegiatan dan lain sebagainya, akhirnya tertunda. Tapi ala kulli hal semuanya itu sudah menjadi suratan yang tertulis di Lauhil Mahfuz.
Nah, itu yang harus kita yakini. Termasuk hadirnya kita di majelis ini pakai baju seperti ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan begini. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Khalaqahu khamsina alfa sanatin qabla khalqis samawati wal ardh. Qalam itu diciptakan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Gitu. Berarti usia bumi itu sudah berapa tahun? Banyak tahun. Kata Allah, setelah itu Allah menyatakan kepada Al-Qalam. Nah, jenengan jangan perlu bertanya qalam itu apa. Kalau qalam bahasa Arab itu diartikan pena, pena pulpen, itu qalam. Kalau pensil kan qalamur rassas. Qalamur rassas itu pensil karena tajam. Tapi kalau berhenti ar-rassas itu artinya senjata, bedil, itu rassas. Tapi qalamur rassas jadi pensil. Nah, itu indahnya bahasa Arab. Indahnya bahasa Arab, Masya Allah. Makanya ada seorang guru besar, beliau juga dokter spesialis dan guru besar. Itu sekarang belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena ingin membaca kembali kitab Al-Qanun. Ya, Al-Qanun itu kitab yang disusun oleh Ibnu Sina tentang kedokteran. Itu sedang beliau belajar. Ini sudah profesor. Ya, sudah profesor, dokter spesialis, pokoknya mbahnya dokter lah. Ya. Itu belajar bahasa Arab sekarang. Bahkan kalau yang di Jeddah itu dokter si Ahmad Sirjani itu adalah dokter spesialis bedah saraf, tapi menulis buku tentang sirah nabawiyah, termasuk menulis buku tentang berapa harta para sahabat, berapa wakafnya, berapa infaknya, itu ditulis oleh dokter Ahmad Sirjani. Beliau dokter spesialis bedah saraf. Itu luar biasa. Nah, jadi kita meskipun sudah sepuh gitu ya, belajar lagi bahasa Arab, tidak apa-apa. Minimal nanti ketika ke ibadah haji atau umroh itu sudah bisa ketemu orang Arab, assalamualaikum, kaifal hal, bkhair, ana min Indonesia, anta min aina, itu sudah cukup, gitu kan? Kalau kesasar ke masjid itu langsung enak. Ihdinas siratal mustaqim ila masjid. Nah, itu kan. Itu pentingnya bahasa Arab. Jadi monggo belajar. Dan ternyata Masya Allah luar biasa. Semakin kita kaji, luar biasa. Kertas bahasa kita. Itu kalau dalam bahasa Al-Quran di dalam surat Al-An'am itu kirtas, jamaknya qaratis, tudunaha, qaratis. Mufradnya kirtas, bahasa Indonesianya kertas. Oke. Bapak Ibu sekalian, baru kita sekarang mencoba masuk kepada apa yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullah. Al-adabu ma'al kafir. Adab etika kita dengan orang kafir. Nah, kita bertanya, orang kafir itu siapa? Kan kata, siapa orang kafir itu? Allah jelaskan dalam surat Al-Bayyinah. Nanti jenengan saged kersani dalam surat Al-Bayyinah di ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Jadi Allah sudah menjelaskan definisi. Orang kafir itu adalah innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang ingkar itu, atau kemudian dihaluskan bahasanya non muslim, ya. Jadi mesti tidak usah alergi lah dengan istilah kafir.
Tidak usah ganti karena memang bahasa Al-Quran mata. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab. Nah, ahlil kitab itu siapa? Al-Yahud wan Nasara. Ini berdasarkan keyakinan kita, berdasarkan Al-Quran. Wal musyrikin, dan siapa saja yang mensekutukan Allah. Jadi siapapun yang mensekutukan Allah masuk dalam kategori terminologi kafir. Nah, kalau Allah dengan tegas fi nari jahannam, mereka itu di neraka jahannam. Sudah begitu khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dan karenanya Allah memberikan judul, memberikan gelar kepada mereka, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah manusia yang terburuk. Terburuk bukan karena fisiknya, bukan karena tampilannya, tetapi karena keyakinannya. Jadi terburuk itu, syarr itu karena keyakinannya. Jadi sudah jelas ya. Berarti etika kita kepada kafir itu seperti apa? Kafir sudah kita jelaskan. Mu'allif rahimahullah mengatakan, ya'taqidul muslimu anna sa'iral milali wal adyani batilatun wa anna ashabaha kuffarun illa dinal islami fa innahu dinul haq. Jadi orang muslim kita itu harus meyakini bahwa seluruh agama, seluruh agama, seluruh aliran, seluruh keyakinan selain daripada Islam itu dikategorikan batilah, batil. Ya. Fa innahu dinul, berbeda dengan agama Islam. Fa inna dinal Islam ad-dinul haq. Kalau Islam itu agama yang hak. Fa innahumul mu'minunal muslimun, karena mereka orang-orang yang pasrah kepada Allah. Karena itu Allah menyatakan dalam surat Ali Imran, wa may yattaqi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi siapa yang mencari pedoman hidup, mencari panduan hidup selain dari panduan Al-Quran, maka fala yuqbala min, tidak diterima bahasa Al-Quran. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, termasuk dalam kategori orang-orang yang rugi di akhirat kelak. Itu penjelasannya. Nah, saya lanjutkan. Fa bihadhil akhbar al-ilahiyah as-sabiqah, berdasarkan nas-nas Al-Quran, yaitu surat Al-Bayyinah, kemudian surat Al-Maidah, surat Ali Imran, ya. Seluruh ayat-ayat tadi merupakan wahyu ilahi yang benar. Karenanya alimal muslim, seorang muslim itu memahami anna sa'iral adyan allati qabla al-islam qad nusikhat bil Islam, bahwa ajaran agama yang datang sebelum Islam, sebelum dibawa oleh Rasulullah SAW, maka terhapuskan. Jenengan nanti akan bertanya, loh kalau itu agama Nabi Ibrahim apa? Agama Nabi Musa apa? Agama yang dibawa oleh Nabiullah Isa apa? Inti ajaran para rasul, para nabi dan rasul intinya sama, yaitu mengesahkan Allah. Ya, karena Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Itu bahasa Al-Qur'an. Jadi Allah menyatakan bahwa seluruh para rasul, dan sungguh kami mengutus para rasul di setiap umat itu
seruannya adalah anibudullaha, mengajak mengesahkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Ya. Nabiullah Ibrahim sama, menyerunya adalah menyeru kepada Allah. Al-Masih Isa alaihissalam sama, menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kalau di dalam surat Al-Maidah, ya, bisa dilihat di surat Al-Maidah itu di mulai ayat 116, bisa bersani surat Al-Maidah itu. Kata Allah, wa in qala Allah ya Isa ibn Maryam, ingatlah ketika Allah bertanya kepada Al-Masih Isa putra Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau memerintahkan kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku, wa ummiyah, dan ibuku, ilahaini min dunillah, sebagai sesembahan selain Allah. Al-Masih menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada bagiku hak untuk mengatakan yang aku tidak punya ilmu tentang itu. Apa kata beliau? In kuntu qultuhu, kalau aku menyeru seperti yang diyakini, faqad alimta, pasti engkau mengetahuinya ya Allah. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Karena engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, ya, tapi aku tidak tahu apa pada dirimu ya Rabb. Innaka anta 'allamul ghuyub, karena engkau adalah zat yang maha mengetahui yang gaib. Kemudian di ayat selanjutnya, ini keyakinan kita sesuai dengan Al-Quran. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, yang aku sampaikan kepada mereka seperti yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Anibudullaha rabbi wa rabbakum, agar mereka menyembah Tuhanku dan Tuhan kalian. Kemudian lanjutannya, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi selama aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, tetapi ketika engkau, nah ini kata al-wafat, engkau wafatkan, bukan berarti Al-Masih wafat. Al-Masih itu diangkat ke langit. Kata al-wafat di situ adalah ditidurkan. Ya. Nanti jangan lihat bisa kitab-kitab tafsir, termasuk yang ditulis oleh Ustadz Salim Bahres. Ya. Itu dulu beliau menulis buku juga tentang Al-Masih. Itu beliau, Allah menyatakan begini, falamma tawaffaitani, ketika engkau angkat aku dan engkau tidurkan, kunta antar raqiba alaihim, engkau adalah sebagai pengawas atas mereka, ya. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau menjadi saksi atas segalanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penjelasan tentang Al-Masih. Bahkan Al-Masih sendiri yang kita yakini dalam surat As-Saff itu memberikan kabar akan hadirnya seorang Rasul, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Apa itu? Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Jadi Al-Masih memberikan informasi bahwa akan adanya Rasul setelah beliau, setelah Al-Masih
namanya Ahmad. Nah, jangan tanya, loh kok Rasulullah namanya Muhammad? Rasulullah itu punya banyak nama. Kalau dalam satu hadis mengatakan li khamsatu asma, saya punya nama, punya 5 nama. Ana Ahmad wa ana Muhammad wa ana al-mahi alladhi yamhu bi al-khataya. Kemudian wa ana al-aqib alladhi laisa ba'dahu ba'di nabi. Kemudian yang wa ana al-hasyir alladhi yuhsyaru an-nasu ala qadamai. Begitu. Jadi Rasulullah ada namanya 5. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Al-Aqib, ada Al-Hasyir. Kemudian ada juga Al-Hasyir, Al-Aqib, Ahmad, Muhammad, kemudian Al-Mahi yang menghapuskan. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ajaran sebelum yang dibawa oleh para nabi itu dihapus, dalam artinya disempurnakan dengan ajaran Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah SAW menjadi penutup para utusannya. Makanya ketika Rasulullah SAW menyatakan kepada Umar, sahabat Umar kan waktu itu membaca kitab Taurat, mempelajari Taurat. Kata Rasulullah SAW, kalau kemudian engkau mengamalkan, mengikuti Taurat, wa taraktani, engkau tinggalkan aku wahai Umar, la dalaltu, kalian sesat. Begitu kata Rasulullah SAW. Ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, wa min huna, dari sini, kanal muslim yara anna kulla man lam yadin lillahi ta'ala bil Islam fa huwa kafir. Dari sini dapat kita ketahui kalau siapapun yang tidak beragama seperti yang diyakini, maka dia itu kafir. Wa yaltazimu khiyaruhu bil adab al-aliyah. Maka wajib berkomitmen, beretika dengan etika berikut ini. Yang pertama, adamu iqrarihi al-kufr. Jadi etika kita itu kita mengingkari kekufurannya, bukan orangnya. Ya, mengingkari kekufuran orang yang kufur itu, bukan orangnya. Jadi mengingkari kekufurannya. Wa adamur ridha bihi, kita tidak ridha dengan itu. Idh ridha bil kufri, sebab ketika kita ridha dengan kekufuran, kufrun itu bisa menyeret kita kepada kekufuran juga. Makanya jangan cermati kalau kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan ibunya itu jelas, atau kisahnya Abdullah bin Ubay dengan ayahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, wah itu jelas, ya, sikapnya itu jelas. Nah kalau Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah itu kan setelah dia menyatakan diri masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, itu mengajak ibunya untuk masuk Islam. Kata beliau nanti jangan kalau sempat silahkan membuka kitab Sifatus Safwan karya Ibnul Jauzi rahimahullah. Nah di situ, atau kalau punya kitab Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, ada juga di situ. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, da'autu ummi ilal Islam. Saya mengajak ibuku untuk masuk Islam. Walakin ta'ba, tetapi ibuku enggan untuk masuk Islam. Bahkan fa'asma'atni kalaman fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa abkani. Bahkan justru sebaliknya, ibuku itu mencaci maki Rasulullah SAW, sehingga menyebabkan aku nangis. Jadi sahabat ini Abu Hurairah mendengar ibunya mencaci Rasulullah SAW, nangis.
Nangis tapi kemudian fajitu ila Rasulillah SAW. Maka beliau mendatangi Rasulullah SAW dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, da'autu ummi, saya sudah mengajak ibuku ilal Islam. Lakinnaha, akan tetapi ibuku ini asma'atni kalaman fika, mengeluarkan kata-kata cacian yang cacian itu tertuju kepada engkau, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahamkani, cacian itu membuat aku menangis, wa'azanani, dan aku sedih. Karena itu, ud'ullaha laha bil hidayah, kata Abu Hurairah. Wahai Rasul, doakan ibuku untuk terima hidayah. Gitu kan? Rasulullah SAW yang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu mendoakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah radhiyallahu an al-Islam. Itu doanya Rasul. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah kepada ibu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mendengar Rasulullah mendoakan itu, Abu Hurairah langsung balik ke rumah. Faraja'tu, ya, wa qumtu fil bab. Saya balik. Terus saya sampai di depan pintu. Ketika di depan pintu, saya ketuk pintunya. Taraktul bab, saya ketuk. Ibunya mengatakan, man, gitu ya. Siapa di luar? Kalau bahasa kita, sopo. Okay. Man, Abu Hurairah. Sudah, diam. Ibunya sudah suruh buka sendiri Abu Hurairah. Fafatahtul bab, maka saya membuka pintu. Fasamitu sautan ma, aku mendengar gemericik air. Jadi mendengar Abu Hurairah masuk rumah, dengar ada suara gemericik air. Kemudian kata Abu Hurairah, fakharajat ummi falabisat dir'aha, ibuku keluar. Jadi setelah selesai mandi, keluar pakai pakaian, terus pakai baju besi, Pak. Ya, falabisat dir'aha, pakai baju besi. Dikira musuh. Gitu ya. Setelah itu dia mengatakan wala bisat khimaroha, langsung pakai jilbab, dan kemudian mengatakan, ya Abu Hurairah, isyhadu, saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Cepat. Jadi Rasulullah doa sampai rumah, yang di rumah sudah masuk Islam. Masya Allah. Lah, karena masuk Islam langsung belum balik lagi, kembali kepada Rasulullah. Kemudian saya sampaikan kabar gembira itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dakwatuka tustajab, doamu diijabahi oleh Allah, ibuku sudah masuk Islam. Insya Allah. Jadi itu Abu Hurairah. Jadi bukan benci kepada ibunya, tapi benci karena keyakinannya. Sama dengan yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim itu kan pertama kali, bukan Ummu Sulaim. Kalau Ummu Sulaim dengan Malik bin Nadhr, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha itu zaman itu menjadi kembang kotanya Mekah. Kalau di sini kan kembang desa, gitu. Kalau di sana menjadi kembang kota. Cuman anehnya di Mekah tidak ada bunga, tidak ada tanaman bunga. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha sudah cantik, keluarga bangsawan. Kalau keluarga bangsawan otomatis pakaiannya ya bagus, terawat, gitu. Terawat, fisiknya terawat. Beda kalau dari keluarga yang tingkat finansialnya pas-pasan, meskipun punya bahan dasar cantik,
Kalau kemudian tidak tersupport dengan ya make up-nya dan lainnya, cantiknya akan memudah. Ya kan? Betul? Betul Bang? Betul? Cantiknya tetap Ustaz. Loh, tetap? Tetap. Oh nggak tahu ya? Meskipun tanpa make up, tanpa nggih. Cantiknya tetap. Oh tetap. Jadi bahan dasarnya tetap. Oh tetap. Ya. Cuman kalau yang secara finansial cukup, nggih. Dia ngerawat rambutnya ke salon, nggih. Pipinya supaya tirus dan lainnya ke ya apa namanya? Salon kecantikan, perawatan semuanya. Bahkan ada kan dulu yang pernah datang ke Probolinggo ini, Ustazah Astri Ivo, ingat ya, pernah datang ke Probolinggo itu. Kebetulan saya jemput dan saya ngupiri. Ya, ya, itu istri saya tanya ke Ustazah Astri Ivo, Ustazah jenengan untuk perawatan tubuh itu tahun 98, tahun 2009 di Probolinggo. Jenengan itu untuk perawatan tubuh anggarannya berapa per bulan? 2009 7 juta itu per bulan. Nah, saya nggak tahu kalau Dr. Rashid ya, istrinya Dr. Rashid nggak tahu ya. Tapi asli ibu itu zaman itu 2009 7 juta. Gaji saya di pesantren itu 800.000. Ya saya ngomong ke istri saya, wes saya tidak usah makan, tidak cukup untuk perawatan tubuh, tidak cukup. Ya, insya Allah. Lah kemudian asli ibu cerita, lah waktu itu juga Syahrini itu 25 juta ibu, 25 juta itu untuk vitaminnya supaya kulitnya tetap bagus atau apa gitu. Nah 25 juta Mas Salman jadi ASN 10 bulan belum cukup. Dalam cukup buat makan. Ya, jadi Ummu Salamah itu begitu terawat. Minyak wanginya juga terawat, bagus gitu gitu. Suatu saat dilamar oleh orang yang itu secara nasab terjaga, nasabnya baik, hartawan, sehingga dan bodinya bodi olahragawan gitu ya. Terus wajahnya wajah rupawan dari kaum bangsawan dan hartawan serta punya banyak karyawan. Ya. Wes pokoknya luar biasa ini. Terus dia melamar, dia ngomong kepada anak-anak muda di Mekah, kalau saya datang kepada Ummu Salamah, diterima enggak kira-kira? Orang seperti Anda tidak akan ditolak. Begitu. Akhirnya betul, dia datang, berani pak kagak berani, berangkat, melamar Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, limithlika ya Aba Salamah la turad. Orang seperti Anda kalau melamar tidak akan ditolak. Termasuk beliau, tidak nolak pada asalnya. Walakinnaka rajulun musyrik, gitu. Tapi masalahnya Anda itu orang musyrik. Karena itu saya tidak mau dengan Anda. Wah itu Pak, punya sikap. Gara-gara beda agama. Sekarang itu orang buatan agama nomor 2. Ada yang melamar satu. Ini contoh. Ada yang mau punya mantu. Ibu-ibu ini misal yang lamar alumni pondok pesantren hafal Quran. Alumni pondok pesantren hafal Quran, gajinya 1 bulan 1,5 juta. Yang satu camat yang datang, camat ya ganteng, punya jabatan, penghasilannya saya tidak katakan penghasilan tetap, karena kalau penghasilan tetap bahaya, tetap berpenghasilan ya. Sudah lama. Kira-kira yang diterima yang mana? Bisa niki.
secamat ini tidak sholat. Lah ibunya itu ada yang konsultasi ke kita. Cuma saya tidak tahu, saya minta tolong dinasihati anak saya. Dan apa? Lah yang sudah dilamar orangnya, gajinya ini sudah, cuma tidak sholat saja. Nah, padahal sholat kan nomor 2. Betul juga. Nomor 1 syahadat. Betul gitu. Gitu. Jadi dan diterima yang alumni Pondok yang hafal Quran. Karena kita yang mintakan tidak diterima. Justru terima ini. Saya kata, nah, ini kok repot masalah gak sholat. Kan sholat nanti sambil jalan. Saya katakan dia keliru. Gak bisa orang sholat sambil jalan. Gitu, gak bisa. Masya Allah, Akbar sambil jalan sholat gak bisa. Gitu. Tapi kita nasihati. Gitu. Tapi ada yang kita pertemukan dan alhamdulillah sekarang anaknya 5 di Kandil. Secara fisik ya tidak sempurna karena dia harus pakai krek. Gitu. Tapi si wanita ini menerima selama dia seakidah dengan saya. Dan ternyata Masya Allah rezeki ada saja. Luar biasa. Jadi ibu yang dirahmati oleh Allah begitu. Lah Ummu Salamah radhiyallahu anha itu membenci Abu Salamah bukan karena pribadinya, tapi karena beda agama. Ya. Lah kita dengan sebagai seorang Muslim terhadap mereka yang berbeda agama dengan kita mengingkari keyakinannya, bukan personalnya. Personal itu tetap diperlakukan dengan perlakuan yang baik sesama manusia, gitu kan? Contohnya apa? Contohnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu diantara yang melayani, menjadi pelayan Rasul. Itu seorang anak Yahudi. Jadi dalam hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW itu mengunjungi hulamah, budaknya, pembantunya, Yahudiyun, pelayannya ini Yahudi. Hulamun Yahudiyun yahdumu, melayani Rasulullah SAW. Kenapa dikunjungi oleh Rasul? Karena famaridah, karena si anak ini sedang sakit. Rasulullah mengunjungi anak Yahudi. Kemudian wajalasa, Rasulullah SAW duduk di samping kepalanya. Wajalasa inda raqsihi, di samping kepalanya itu Rasulullah duduk. Kemudian megang, setelah itu mendoakan anak Gulam itu usia antara 9 sampai 11 tahun. Setelah itu kata Rasulullah SAW, aslim ya Gulam, masuk Islamlah kamu wahai anak kecil. Dia hadis itu kata Anas bin Malik, fanadhara Gulamu ila walidihi alladhi indahu. Kata Anas bin Malik, si anak Yahudi ini melihat ayahnya yang ada di sampingnya. Faqala lahu, kemudian ayahnya mengatakan, atik Abul Qasim, taati Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, anak kecil itu kemudian menyatakan diri masuk Islam. Yahudi masuk Islam. Setelah masuk Islam, fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar dan kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Itu Rasulullah SAW. Jadi keyakinannya yang kita ingkari, tapi personal tetap diperlakukan. Muamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Karena bisa jadi dengan muamalah yang baik itu dia masuk Islam. Gitu. Ya. Yang kedua, etika kita kepada mereka non-Muslim, adamu muwalatihi wa mawaddatihi, tidak memberikan loyalitas kepadanya, otomatis tidak menjadikannya sebagai pimpinan kita. Wa mawaddatihi, dan mencintainya. Ya, kenapa
liqaulihi ta'ala, hal ini disandarkan kepada firman Allah Ta'ala, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak diperkenankan bagi orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia. Kata aulia itu jamak dari kata wali. Wali itu pelindung, penolong, ya, kemudian pemimpin, kemudian pembuat aturan. Itu tidak boleh. Itu masuk dalam pengertian al-wali. Di dalam surat Al-Mujadilah Allah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. La tajidu qauman, engkau tidak akan jumpai orang yang, kelompok yang beriman pada Allah dan hari akhir, yuwaduna, memberikan cinta kasih, cinta, loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu kerap bapaknya. Jangan seperti kan kisahnya kan Ubay bin Salul itu dedengkotnya munafik. Dedengkotnya munafik. Nah, pada satu peristiwa menghina Rasulullah SAW. Ya. Pada saat peristiwa perang Uhud, tidak usah berangkat, tidak usah melok, tidak ikut perang. Kita duduk aja. Kita seperti umatnya Nabi Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau wahai Musa dan Tuhanmu berperang. Inna hauna qaidun, kita duduk-duduk aja di sini. Tapi kalau kamu menang, jangan lupa bagian ghanimahnya. Itu Yahudi. Lah, orang-orang munafik ngomong, wis enggak usah ikut. Akhirnya kan pada saat peristiwa perang Uhud, dari 1.000 yang berangkat balik di tengah perjalanan 300, jadi tinggal 700 orang mundur. Begitu. Lah, mereka kemudian ngomong ketika peristiwa perang Uhud dan Rasulullah kalah, imbang kan sesungguhnya pada pertarungan yang pertama menang, yang kedua kan terluka Rasulullah SAW. Kata orang Yahudi, dikasih, kata orang-orang munafik, dikasih tahu tidak usah berangkat, kok ngengkel berangkat. Akhirnya apa? Kalah, terluka, banyak yang terbunuh. Nah, itu terdengar anaknya Abdullah yang Muslim itu, dia ngomong, wahai Rasul, kalau memang engkau izinkan, tak penggal leher bapak. Kata Rasulullah, jangan, supaya tidak ada muncul nanti tertulis dalam tinta sejarah Rasulullah membunuh pengikutnya. Ya, jadi munafik itu memang ada. Tapi kita tetap diperlakukan sebagai Muslim. Bahkan Rasulullah SAW ketika Ubay bin Salul ini meninggal dunia, itu izarnya, sarung Rasulullah diberikan untuk menutup sebagai kafan. Coba, subhanallah. Apa Rasulullah tidak tahu munafik? Tahu. Karena sahabat yang tahu data-data munafik, database munafik itu adalah Hudzaifah bin Yaman. Tahu yang munafik itu. Lah Hudzaifah bin Yaman, Umar bin Khattab tanya, Hudzaifah, saya masuk daftar database itu dah. Bukan database dari kantor. Bukan. Ini database itu enggak. Bes, jangan takut. Kamu tidak. Yang lain saya masuk enggak? Ditutup, kata Abdullah, kata Hudzaifah bin Yaman. Coba dikasih tahu sama Abdullah sama Hudzaifah, enak. Oh, itu munafik. Cuma kita kan enggak tahu. Semua ditutup. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yarhamuhu birrahmatil amah. Tetap memberikan kasih sayang, perhatian maksud saya. Tapi perhatian yang sifatnya umum, seperti memberi makan, ka'id amihi inja'a,
Nah ini jangan harus perhatikan. Saya pakai ain, inja'a. Karena kalau pakai hamzah inja'a itu artinya datang. Inja'a di saat mereka sedang kelaparan. Nah, jadi ketika kelaparan bisa kasih makan. Ada salah satu guru kami itu di daerah Magelang. Itu beliau mendirikan lembaga pendidikan pesantren di lereng Merapi itu, di daerah itu, di desa itu lagi 70% non muslim, yang 30% muslim. Tapi 30%-nya itu kalau dihitung kembali yang sholat tidak sampai 15%. Berarti Islam ya keturunan itu ya, Islamnya keturunan. Banyak dulu Islam, KTP-nya akhirnya tulis Islam ya. Sama di Mesir juga ada ibu-ibu di paket coba Iqra surat Al-Fatihah, suruh baca surat Al-Fatihah, Iqra itu surat Al-Fatihah. Ya umat itu baca surat Al-Fatihah, keliru. Padahal orang Arab Mesir suruh baca Al-Fatihah, nggak bisa. Terus kaifa tusalli? Bagaimana kamu salat? Sallaitu khalfal imam. Kami salat di belakang imam. Terus madhab kami qiraatul imam qiraatul lil ma'mum. Imam baca ya sudah cukup, jadi diam aja Pak. Ya Allah. Jadi ada juga yang tidak bisa Al-Fatihah. Sama juga ada sekolah SMP swasta yang dimiliki oleh umat Islam itu. Bulan Ramadan itu ujian praktek sholat. Tidak bisa Pak, tidak bisa sholat. Padahal di kurikulum PAI-nya itu ada doa-doa sholat kan? Tidak bisa baca doa. Al-Fatihah aja tidak bisa. Aduh. Terus SD atau di madrasahnya 6 tahun, lihat SMP-nya atau MTS-nya 3 tahun, SMA 3 tahun, baca Al-Fatihah aja nggak bisa. Makanya dari sekalian ini menjadi perhatian kita gitu, maksud saya. Kalau dulu ini umpamanya anak-anak kita sudah nikah semua, dulu dengan sebab kita sibuk mencari nafkah tidak sempat ngajari anak kita baca Quran. Sekarang cuculah kita ajari. Jangan diserahkan dulu ke guru TPQ. Ajari dulu alif ba ta sa jim, itu kita ajari. Baru tahsinnya diserahkan ke guru. Supaya apa? Supaya kita punya kenangan, sehingga ketika anak kita membaca Al-Quran, pahala kita terus dapat. Gitu kan? Kita ini kadang karena sibuknya mencari nafkah, ngajari Quran tidak sempat. Gitu kan? Tidak sempat, mau disempatkan. Ajari doa sholat, doa sholat. Semuanya takbirnya gimana? Diajari supaya apa? Setiap mereka sholat, kemudian nanti anaknya ikut, berarti cucu kita dapat pahalanya. Lah kalau kita tidak ajarin, diserahkan ke guru TPQ, jadinya dapat apa? Saya bayar nih Pak Ustaz. Ya bayar ke TPQ untuk bayar gurunya. Tapi kadang orang tua itu, tapi insya Allah tidak ada di sini. Orang tua itu SPP TPQ umpamanya dari 5.000 dinaikkan jadi 7.000. Enggak, mana dari ini loh baru 3 bulan dari 5.000 naik 7.000, sekarang naik lagi, gitu kan? Padahal kalau jenengan persani itu generasi terdahulu itu ulama menyerahkan anaknya seperti ibunya Imam Syafi'i menyerahkan anaknya kepada guru. Itu sampai dia mengatakan, ya ada ulama lain, tidak hanya Imam Syafi'i, saya serahkan anak saya kepada jenengan, targetnya 12 tahun hafal Quran. Kata gurunya 12 dinar. 12 dinar itu 48 gram emas. Katanya. Ya, saya terima. Sudah. Jadi dengan bayar 48 gram emas diserahkan,
itu tanggung jawab gurunya sampai anak itu hafal Quran. Ayo. Kita kan tidak sampai segitu kan ya? Gitu. Betul kan? Kok diam jangan? Gitu. Jadi kalau lama gitu, ya darahkan. Gitu. Ya kembali. Jadi boleh memberikan kasih sayang, adab kita kepada mereka memberikan kasih sayang, misalnya memberi makan di saat mereka lapar, kemudian memberi minum di saat mereka sedang kehausan, wa mudawatihi, mengobati di saat mereka sakit. Seperti Dr. Rashid ini pahalanya Masya Allah. Orang sakit flu, mapat gitu, kemudian ke dokter dikasih resep sembuh, alhamdulillah, kemudian mereda sembuh, sholatnya baca Qurannya lancar, tenggorokan. Itu Masya Allah. Padahal hanya sekedar memberikan tulisan, tapi nulisnya itu kan berdasarkan ilmu. Coba kalau Dr. Rashid dulu nggak belajar tentang kedokteran terus ngasih resep, ya malah bermasalah gitu. Jadi Masya Allah, mengobati mereka yang berbeda keyakinan dengan kita pun salah satu bentuk etika kita kepada non-muslim. Wa in ka'inqadhi minat tahlukah, bahkan menyelamatkan dari ketika mereka dalam kondisi jurang. Itu tuh bukan malah wis jangan wis dan mati bisa. Apalagi di kampung kamu kapok kan, itu malah tidak boleh. Kita kadang ngasih ngoten, gitu. Sudahlah kita naik kendaraan, gitu kan, sama-sama naik sepeda motor, tiba-tiba disalip anak muda di samping kita, belayar. Saat itu apa yang terjadi? Reaksi kurang ajar, gitu. Terus kita kejar, wander lagi. Tiba-tiba dia karena tidak pakai helm, ada aparat penegak hukum polisi ngepot, pluwok jatuh, langsung respon dia kapok. Itu tidak boleh, tidak boleh. Tapi kita kadang masih begitu, berarti kan emosional kita masih tidak stabil, gitu kan? Makanya dengan cermati orang Madinah itu luar biasa. Makanya kata Rasulullah SAW, Rasulullah mencintai penduduk Madinah. Kenapa? Orang Madinah itu kalau marah justru doa, Allahu yahdi, mudah-mudahan Allah memberikan Anda petunjuk. Itu marah, itu puncak emosi mereka doa, Allahu yahdi. Kalau kita, saya dulu pernah Ustaz Ja'far Umar Talib rahimallahu rahmatan wasi'ah, itu sesama wakrab kan, keturunan Arab dengan orang Arab di Libya Jakarta. Itu dosennya di atas mungkin terlambat kan? Ya Syekh, astagfir ta'akhir. Mohon maaf, terlambat saya. Padahal dosennya di lantai 2. Langsung dosen, ya benar kan? Orang Arab biasa Pak. Ya benar kan? Kalau bahasa kita anaknya asu. Itu kan bahasa, ya benar kan? Ya syaitan gitu. Tapi biasa itu ngobrol gitu. Itu tidak ada masalah. Kalau kita kan ngomong ya syaitan tapi emosi kan. Kalau gitu bukan, tapi sambil tertawa. Ketemu ya langsung rangkulan selesai. Jadi subhanallah. Apa dasarnya kita memberikan kasih sayang? Rasulullah SAW mengatakan, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Berikanlah kasih sayangmu kepada penduduk bumi, pasti penduduk yang memiliki langit itu akan memberikan curahan kasih sayang kepada. Ya syukur-syukur kemudian yang bersangkutan akhirnya dengan sebab kebaikan kita dia masuk Islam. Ya. Yang ke berapa yang berarti? Kalau keempat, adamu adiyatihi fi malihi aw damihi aw irdihi. Tidak boleh melukai, menciderai, ya, atau merusak hartanya atau kehormatan dirinya. Artinya tetap dijaga kehormatan dirinya, hartanya pun tidak boleh diambil gitu ya.
Tapi syaratnya ingkana ghairul muharib, kecuali selama orang itu tidak memerangi kita. Apa kata Rasulullah SAW? Liqauli Rasul alaihi salatu wassalam, yaqulullahu ta'ala, dalam hadis qudsinya Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman kepada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, aku haramkan sikap zalim itu. Fala tadzalamu, maka jangan saling memzalim. Memzalim itu banyak cara, banyak ya. Makanya kalau jenengan misal beli tanah, ya, beli tanah diukur sudah ada patoknya, gitu. Tapi ketika bangun rumah di situ kemudian dibangun, jangan pas galinya itu agak kurang sedikit, dikurangi supaya apa? Batu bata yang menjadi dasar itu tidak ke ladang atau areal milik orang lain. Kemudian misal ini pasang, kemudian selesai tembok, kemudian kita pasang blowernya AC itu di luar, padahal itu sudah tidak masuk di bagian kita jangan, gitu kan? Itu mengganggu. Nah, itu termasuk mengganggu. Saya tidak tahu yang di Pulau Rempang itu apa masuk kategori ini nomor 10, itu nanti mereka-mereka yang di pertanahan yang bisa mengetahui. Kalau mereka menempati sejak 1883, ya berarti ya pemilik kan ada. Cuman saya detailnya tidak tahu, makanya saya tidak komentar. Gitu. Tapi intinya jangan pernah mengganggu. Lebih baik kita berkurang sedikit, gitu, daripada kemudian kita ngambil orang lain. 1 senti saja ya, 1 senti atau 2 senti, tapi dari ke belakangnya 20, kan ada 20 senti. Ya, lebarnya 2 senti, panjangnya 20, kan sudah 40. Itu nanti kalau kemudian orangnya tidak terima di dunia, pripun Pak? Lah pripun wong sampun jenengan bangun. Nah, kan gitu orangnya. Nggih, kersane. Gitu kan. Tapi kersane itu kan kelihatan wajahnya nih. Kersane itu dalam kondisi terima apa? Kalau tidak terima, nanti dibawa ke akhirat. Kata Allah apa? Tuwiqalahu yaumal qiyamah. Nanti dikalungkan tanah itu di hari kiamat. Masya Allah. Ngeri Pak. Bab tanah itu. Makanya sudah lebih baik kita berkurang daripada kemudian ngambil milik tetangga, termasuk bikin kabutan, sepiteng, ya jauh. Diperhatikan supaya hati-hati, jangan sampai melakukan kezaliman. Ya. Yang kelima, jawazul ihda ilaihi wa qabuli hadiyati. Boleh memberikan hadiah kepada mereka, kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Dan kita pun boleh menerima hadiahnya. Jadi kita boleh menghadiahi, boleh juga menerima hadiahnya. Termasuk misal dikasih makanan. Ya. Karena itu kata mu'alif, jawazul ihda ilaihi wa qabuli hadiyatihi wa akli ta'amihi in kana kitabiyan. Kalau memang dari kalangan kitab, ahli kitab. Apa dasarnya? Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan dari ahli kitab itu halal bagi kalian. Ya. Termasuk Rasulullah SAW kan pernah diundang, dikasih makanan. Sampai orang Yahudi itu ya, tahu makanan daging kesukaan Rasul, yaitu tepung. Nggih, tepung. Napa? Betul Pak Ahmad. Ini betul. Iya, paha itu kan bahasa Indonesia Pak. Nggih, tepung nggih. Tepung. Iya.
Rasulullah itu makanan kesukaan tepung bagian atas. Paha bagian atas. Dimasakkan, dipanggang oleh Yahudi, wanita Yahudi. Tapi yang namanya Yahudi ada unsur hikat, dikasih racun. Dimakan oleh Rasul, kemudian setelah itu malaikat Jibril memberikan kabar, awas, ada racun. Tapi sudah masuk. Sehingga ketika beliau sakit di 10 hari yang terakhir itu, sebelum beliau wafat, Rasulullah mengatakan, hadza min athari summi Yahudi. Ini dampak efek dari racun yang dipasang oleh wanita Yahudi. Jadi Rasulullah menerima hadiah, tapi tidak menerima zakat Rasulullah, karena orang Yahudi kan tidak zakat. Dari orang Muslim Rasulullah tidak terima zakat, tidak mengambil hak zakat, sedekah boten, infak juga boten, yang diterima hadiah. Oke. Jadi kalau sekarang ada keturunan menisbahkan dirinya dengan punya jalur sana dengan Rasul, dengan jalur nasab dengan Rasul, maka bukti utamanya adalah dia tidak boleh menerima zakat, sedekah, infak. Ya. Yang ke-6, adamu inkahil mu'minah wa jawazu nikahil kitabiyah. Jadi tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan mereka. Itu tidak boleh. Tidak boleh dinikahkan. Ya. Tetapi untuk laki-laki muslim boleh menikahi ahli kita, boleh menikahi Yahudi dan Nasrani, itu boleh. Tapi harus diperhatikan apa syaratnya. Itu harus salah satu yang disampaikan qawamah, punya ini kebijakan mutlak. Anak-anak harus ikut bapak begitu. Nah itu silakan. Kalau enggak jangan. Ya. Jadi tapi wanitanya enggak boleh. Kemarin saya ditanya dipanggil. Jadi ada keluarganya itu punya pacar pemain sepak bola yang sedang berkarir di luar negeri, tapi agamanya berbeda. Boleh enggak Ustaz? Enggak boleh. Waktu Ustaz gajinya besar gitu. Kontraknya per tahun itu sekian miliar. Ya. Tapi tetap saya sampaikan tidak boleh. Bukan masalah itunya, tapi masalah keyakinan. Saya kemudian cerita tentang para sahabat yang menolak untuk menikah dengan yang berbeda agama, karena memang kaitannya di sini. Nah, dasar pijakannya lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Lahunna, wanita muslimah tidak halal untuk mereka dan tidak halal juga mereka untuk wanita muslimah. Jadi tetap tidak boleh. Kalau Allah di dalam surat Al-Baqarah, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, jangan kalian nikahkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrikin sampai mereka beriman. Bahkan sampai-sampai Allah mengatakan wala amatun mu'minatun, budak wanita. Budak itu kan rata-rata kulitnya hitam, celeng, celeng dan celeng beda. Celeng sudah, jenengan bersanilah. Kalau jenengan umrah itu lihat saudara-saudara kita dari daerah Afrika, kulitnya seperti itu. Waktu itu kan budak-budak barat banyak dari sana. Ya, itu lebih baik punya menantu hitam kelam seperti kecap tapi manis. Gitu? Ya, kecap itu meskipun hitam banyak nyari. Gitu. Itu lebih baik daripada punya menantu cantik kuning langsat tapi berbeda agama, karena memang tidak diizinkan. Nah, kemudian yang keberapa? 7. La yabda'uhu bisalam wa in sallama alaihi rudda alaihi. Tidak boleh kita memulai dengan salam.
Nah, yang repotin kayak dokter kalau jadi sambutan, gitu kan? Ya, repot itu. Saya juga pernah diminta doa di acara pemerintahan yang di situ campur laki-laki, campur muslim dan non muslim, tapi mayoritas muslim. Saya ganti salamnya seperti salamnya Rasulullah SAW ketika nulis surat kepada Heraklius. Rasulullah mengatakan salamun ala manittaba'al huda. Doa keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Saya doanya begitu. Salamun ala manittaba'al huda. Doa keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Disentil waktu itu dengan Pak Bro. Kok enggak seperti yang lain Pak Ustaz? Enggak Pak. Karena Rasulullah suratnya begitu. Oh gitu. Ternyata juga tidak diperkarakan kan. Nah, jadi boleh. Salamun ala manittaba'al. Jadi tidak boleh. Kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, ya kita jawab. Cuma tidak lengkap. Kan mereka Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti contoh saja, Direktur Utama BPRS Bumi Rinjani Kepanjen itu agamanya Hindu. Pada saat acara 23 tahun BPRS, dia memberikan sambutan. Baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala itu. Tapi ketika itu dia mengatakan Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikum. Lu kok enggak dilanjutkan Pak Ustaz? Itu udah cukup Pak. Saya jawab, udah cukup. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Kamu juga. Oh gitu Pak Ustaz. Ya. Sudah aman udah. Gitu. Jadi kalau mereka memulai ya kita jawab waalaikum, tidak usah dilengkapi. Gitu gitu. Kenapa? Ini hadisnya. Idza sallama alaikum ahadun min ahli kitab, jika salah seorang di antara kalian dari ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, faqulu alaikum, jawab waalaikum. Itu sudah cukup. Gitu. Jadi itu sudah cukup. Nah, ini yang terakhir. Kalau kemudian mereka memerangi kita, gitu ya, memerangi. Kemudian kita berada di jalan yang sempit, itu petunjuk Rasul tidak boleh ngasih ruang jalan untuk mereka. Kalau mereka memerangi, tapi masalahnya kan di sini tidak ada. Jadi kafirnya kafir dhimmi di sini, atau kafir muahad, tidak masuk dalam kategori kafir harbi. Karena Rasulullah mengatakan la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan engkau mulai Yahudi dan Nasrani itu dengan memulai salam. Fa idza laqaitum ahadahum fi tariqin, kalau mereka kalian bertemu dan mereka itu orang yang memerangi kalian, fatruhu ila atin, persempit ruangnya. Itu kalau memerangi. Lah sini tidak ada. Gitu. Tidak ada yang memerangi. Kan bawa senjata ke kita kan tidak ada. Nah, maka ya diperlakukan biasa. Karena Rasulullah pun juga bermuamalah dengan mereka. Ya. Nah, cuma Bapak sekalian, sisi yang lain, ini penutupnya, kita tidak diizinkan mengikuti tradisi mereka. Contohnya ini. Contohnya, kalau di sini Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi itu tradisi mereka jenggotnya itu dicukur. Ya, tradisi mereka, kebiasaan mereka. Nah, kita disuruh khaliful musyrikina. Cobalah kalian berbeda dengan orang musyrikin. Aful lihat, kalau bisa ya dibiarkan. Wa qassus syawarib, terus rapikan kumis. Nah, ini kan di tempat kita, saudara-saudara kita sering kita jumpai, sininya dicukur, giliran kumisnya dibiarkan sampai panjang. Bahasa ibu saya diromot-romot gitu. Sampai mestinya ini dirapikan. Karena itu bagian dari sunnah. Membersihkan bulu ketiak itu termasuk sunnah.
khamsun minal fitrah, membersihkan bulu ketiak, kemudian potong kuku gitu. Itu bagian dari khamsun minal fitrah. Nah, kemudian Yahudi itu biasanya kebiasaan mereka merubah rambut, ya. Jadi rambutnya putih, sudah memutih, itu kemudian disemir warna hitam, itu tidak boleh. Jadi kalau nyemir selain dari warna hitam, cuman rata-rata kalau orang disemir, misal saya nih rambutnya ada putih, tak semir warna pirang, itu kesannya orang udah jelek. Iya, gitu. Makanya nggak usah disemir juga. Yang ini juga tanda-tanda alam bahwa kita itu memang sudah, ya itu peringatan dari Allah. Barangkali ini Bapak Ibu yang kita bisa sampaikan, Insya Allah mulai 6:30 tadi ya. Sekarang jam 7.45. Apa ada yang perlu ditanyakan, monggo? Mudah-mudahan nggak ada. Ibu-ibu, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, tanah, oke. Kalau seandainya itu bawah ya, Oke. kalau seandainya atas yang lebih itu gimana? Contoh misalnya, udah ini jatuhnya udah lurus sesuai Iya. dengan ukuran. Tapi kan kadang orang talang itu melebihi dari Lah. tanah yang dia miliki gitu. Oke. Niku bahasa Jawanya ngeten. Napa sami mawon. Nggih. Makanya kemudian itu kalau kita bangun, bangunan seperti ini, ini sudah gentengnya itu sebelumnya sehingga ada talang di rumah kita, kemudian pakai paralon, itu sudah, itu mestinya. Jangan justru kemudian gentengnya sampai ke sini. Loh ya nggak boleh kan tanahnya Pak Ustaz? Memang tanah itu nggak boleh, tapi di sini. Biasa. Terus orang kemudian ketika kemudian mereka mau bangun, coba jenengan gimana rupanya? Kan harus dipotong. Jadi sebenarnya itu masuk dalam kategori. Jadi ketika disebutkan tanah itu bukan berarti hanya tanahnya. Makanya kalau bangun ya menggunakan ahlinya, ya tanya arsitek, gitu. Termasuk jendela itu. Gitu, jendela kan gitu. Ini batas rumah kita, gitu. Terus jendelanya bukanya ngeten, gitu. Padahal kita bikin lebih dulu rumahnya, gitu. Ketika tetangga mau buka, pribun. Lagi pakaian bukan kayak so. Kemudian ini Ustaz, udah bangun rumah lebih ya. Gitu. Baru izin ke orangnya yang sebelah kalau udah selesai. Itu bukan izin, pemberitahuan. Pemberitahuan. Izin itu minta dulu. Jadi termasuk aku guru-guru. Saya perlu ingatkan. Izin itu misalnya saya punya kegiatan. Saya guru di pesantren. Misal seperti kemarin ada acara di Batu 8:30. Tapi saya jam mengajar jam 7 sampai 12.40. Saya datang dulu ke pesantren. Bukan saya berangkat dulu ke Batu, baru kemudian dulu. Ustaz, kemudian saya izin mau ngajar. Enggak. Saya datang ke pesantren. Padahal mudirnya itu murid saya, alumni tahun 2004. Saya ngajar di pesantren mulai tahun 2000. Saya datang. Mudir, saya mau izin ini. Kemana Ustaz? Ada pertemuan di Batu. Ustaz, undangan itu wajib, ngajar wajib. Gitu kan? Antum ke sana, enggak ke sana, di sana tetap jalan. Kalau di sini santri libur. Itu ya sudah saya ngajar begini. Ngajar. Itu baru izin dan diizinkan.
yang sering terjadi sudah dalam proses jalan. Umpamanya kita ada acara di Surabaya, di Jakarta nih, beli tiket dulu, baru kemudian hanya saya izin ya, saya mau ke Jakarta. Oh jangan, ini terus siapa yang ganti? Tidak ada. Jangan berangkat. Saya akan beli tiket. Nah kalau itu namanya pemberitahuan. Katanya harus dibedakan. Karena itu bahasa Al-Quran, bahasa hukum dalam Islam, istiqda. Itu namanya istiqda, meminta. Kalau tidak diizinkan sudah. Nah kita kan harus membedakan. Kalau sudah berjalan namanya pemberitahuan. Nah kalau pemberitahuan itu kemudian minta dihalalkan, katanya jenengan pripun Pak? Ya saya mau bangun, tapi jenengan sudah kabul. Kalau sudah begitu, sudah. Misal harus diganti berapa? Katanya. Ya kita bayar. Seperti contoh nih, misal kita tidak punya pohon mangga, tetangga kita punya pohon mangga mentiung, napa mentiung? Ya, mentelung dan mentiung kan apa Bu? Iya, Oh menjulur, menjulur, buahnya gede-gede, terus kita bungkus, orangnya tahu, si pemilik rumah. Lah pemilik rumah itu mengatakan, wah ini kayaknya sudah gede-gede, sampun agak-agak sampun. Ya, sudah. Ternyata si pemilik rumah tidak ada, pemilik pohon tidak ada, terus kita kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Potong buah, Bu Mbak Yu, panggil wis mateng nih. Tutup teku, apa-apa tahu. Potong, tek, kupas. Kita sediakan, itu masih belum jelas kehalalan. Ini syubhat. Belum jelas. Nah kemudian orangnya datang, Mas, tadi ada tamu di rumah, diambil sama anak. Itu, pripun jenengan ganti Bu 50.000, ganti. Gitu. Untuk menghalalkan daripada ucap larangi, mengeluru seket. Dan daripada jenengan dimakan tapi yang makan itu haram, dampaknya apa? Doanya dari ijabah. Gitu. Sudah jenengan bayar meskipun berat, yaitu sebagian dari infak. Bismillah, berat. Begitu. Karena infak terbaik itu kan ketika kita berat untuk melakukan. Kata di saat berat itu sesungguhnya yang terbaik. Tapi jangan dihitung. Infak sekaligus. Selain, nah iya. Tadi mestinya buat beli bensin dan sok. Nah itu tidak boleh kalau sudah begitu. Tapi awal Bismillah lepas, itu berarti yang terbaik. Kata ya. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kajian yang kita lakukan pada kesempatan berbahagia ini Allah jadikan sebagai amal kebaikan kita. Allah catat dalam lembaran kebaikan kita sehingga memperberat timbangan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan hadirnya panjenengan dalam majelis ilmu Allah jadikan sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita semua, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan cara itulah Allah mengistiqamahkan kita dalam kebenaran, mengistiqamahkan kita dalam ketaatan, dan menjauhkan kita dari segala macam keburukan. Mudah-mudahan setiap anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi anugerah yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita, keberkahan terhadap anak dan cucu kita, dan mudah-mudahan anak dan cucu yang telah Allah titipkan kepada kita Allah jadikan mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihat, menjadi cucu yang senantiasa mengistighfarkan untuk kita sehingga kita dipertemukan oleh Allah bersama mereka di surga kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesempatan pada Rasulullah untuk memberikan syafaatnya kepada kita, dan kita termasuk orang-orang yang al-fawz bil jannah dan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, bisa melihat wajah Allah di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf
atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.